إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على صفيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjadikan antara kita dengan azab dan dengan siksa Allah Subhanahu wa taala wiqayah, yaitu benteng yang membentengi, yang mencegah dari diturunkannya siksa itu kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Allah dan menjauhi segala maksiat dan dosa. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita sering mendengarkan berbagai macam informasi yang menunjukkan betapa banyak musibah, betapa banyak penderitaan, bencana yang menimpa khususnya negeri kita. Kalau kita flashback ke belakang pada waktu tahun 2004, yaitu tepatnya tanggal 26 Desember 2004, kita mendapatkan bencana yang luar biasa dahsyat, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bencana tsunami yang terjadi di Aceh dengan menelan korban lebih dari 200.000 orang meninggal dunia. Kemudian baru setahun yang lalu, tepatnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tanggal 29 September, sudah setahun yang lalu, sore hari terjadi musibah besar di Palu yang menjadikan atau yang membuat lebih daripada 2.000 orang meninggal dunia. Kemudian saat ini, pada hari-hari ini, kita mendengar kerusuhan yang terjadi di Papua yang menelan korban lebih dari 32 orang, dan menurut informasi yang lain sudah menelan korban lebih dari 200 orang. Ribuan orang mengungsi, dan masih ada sederet lagi musibah bencana yang silih berganti. Musibah kekeringan, banjir, angin puting beliung, likuifaksi atau bumi menelan apa yang ada di atasnya termasuk manusia wal'iyadzubillah, kebakaran dan berbagai macam ujian, musibah dan bencana yang silih berganti menimpa negeri kita. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ini semuanya harus menjadi peringatan bagi kita, karena sesungguhnya tidaklah terjadi musibah dan bencana kecuali, kata Allah Subhanahu wa taala, bencana dan musibah itu tidaklah terjadi kecuali karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 40, Allah menegaskan, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ
wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Masing-masing, kata Allah Subhanahu wa taala, kami siksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerincikan bagaimana bentuk siksaannya kepada mereka yang berdosa dari umat-umat yang terdahulu, dan ini juga pelajaran untuk kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk siksaannya, faminhum, di antara mereka, man arsalna alaihi hasiba, ada yang kami kirimkan kepada mereka hujan kerikil yang menewaskan, yang membunuh mereka. Wa minhum man akhadhathu sayhah, lalu di antara mereka ada yang disiksa dengan suara yang menggelegar, suara yang mengguntur, sehingga membuat mereka bergelimpangan mati. Wa minhum man khasafna bihil ard, di antara mereka karena dosa-dosa mereka kami tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi, likuifaksi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di dalam lautan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, dan sungguh Allah tidak berbuat zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, tetapi mereka lah yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Jamaah sekalian, hujan batu, hujan kerikil itu pernah terjadi, yaitu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Lut. Kaum Lut, Nabi Lut alaihi salam, di mana mereka adalah yang melakukan homoseksual. Allah turunkan bala, bencana, musibah, siksaan, diturunkan batu kerikil dari langit yang membunuh mereka. Selanjutnya suara yang mengguntur Allah Subhanahu wa taala timpakan di antaranya kepada kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, mereka yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga terhadap kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib, karena mereka curang, mengurangi timbangan, korupsi, sehingga Allah timpakan azab kepada mereka dengan suara yang mengguntur yang membunuh mereka seluruhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi juga menjelaskan bagaimana siksaannya dengan cara membenamkan manusia ke dalam perut bumi, seperti yang Allah berikan siksa itu kepada Qarun, di mana Qarun ditenggelamkan dalam perut bumi bersama seluruh harta bendanya. Dan kemudian Allah juga memberikan siksaan dalam bentuk menenggelamkan manusia di dalam lautan, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, juga yang terjadi pada Fir'aun dan bala tentaranya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semua yang Allah sebutkan itu dari berbagai macam maksiat, dosa dan kemungkaran, saat ini itu juga terjadi pada manusia model zaman sekarang ini, sehingga bermacam-macam siksaan juga diturunkan oleh Allah kepada manusia pada zaman ini. Kalau zaman Nabi Lut, mereka adalah orang-orang yang homoseksual, maka saat ini LGBT, homoseksual, dan juga mereka yang lesbian begitu banyak berada di sekeliling kita. Dan ini adalah sumber bencana dan maksiat, sumber di mana Allah akan menyiksa, sebab yang membuat Allah akan menurunkan azab, sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut. Demikian juga kekufuran yang terjadi di tengah-tengah manusia pada saat ini, itu akan menjadikan sebab di mana Allah akan menurunkan bencana dan azab. Korupsi, berbagai macam kecurangan, itu juga menjadi sebab azab, Allah menurunkan siksanya. Nabi SAW menegaskan, man ghasya falaysa minni, siapa yang berbuat curang, siapa yang korupsi, siapa yang melakukan berbagai macam kecurangan, kata Nabi SAW, falaysa minni, maka dia adalah bukan termasuk golonganku. Hadithun sahih rawahu Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menasihatkan kepada kita, ma nuzzila bala'un
illa bidzambin, tidaklah turun suatu azab, bencana dan siksaan dari Allah kecuali akibat dari dosa. Wala yurfa'u bala illa bitaubah, dan tidaklah bala, bencana, musibah itu diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat. Jamaah sekalian, oleh karena itu solusinya agar kita bisa menghentikan berbagai musibah yang terjadi adalah dengan kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran, dosa dan kemaksiatan. Mari kita tinggalkan berbagai macam kemaksiatan. Kita tinggalkan kesyirikan yang merajalela. Ada orang yang percaya kepada jimat, percaya kepada dukun, percaya kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, percaya ada kekuatan gaib yang bisa memberikan manfaat atau madarat, sehingga dia kufur kepada Allah. Ini adalah salah satu sebab bencana. Mari kita tinggalkan dosa-dosa besar. Meninggalkan sholat adalah dosa besar. Berjudi, berzina, minum minuman keras dan berbagai macam dosa besar yang lainnya masih merajalela. Maka ini untuk supaya Allah menghentikan siksaan, bencana, musibah di negeri kita, semua itu harus kita tinggalkan. Dan kemudian beramal salih, hanya mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh telah tampak kerusakan yang ada di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan manusia, yang hal itu kami berikan kepada mereka supaya mereka bisa merasakan akibat dari apa yang mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menegaskan bahwa ayat ini memberikan penjelasan bahwa kekurangan seperti tanaman, pada tanaman dan buah-buahan, dan ini berarti termasuk harga-harga yang mahal dan sebagainya, sehingga Allah mencabut keberkahan, itu seluruhnya terjadi karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu Abul Aliyah rahimahullah, beliau menegaskan, siapa yang bermaksiat kepada Allah di bumi ini, maka dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Karena kemaksiatan itulah sebab dari diturunkannya azab oleh Allah. Sehingga siapa yang berbuat maksiat dan dosa, dia telah memberikan saham besar terjadinya bencana di muka bumi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan seseorang apabila ingin kembali sebagai sebuah masyarakat, sebuah bangsa, bahkan pribadi, apabila ingin menjadi orang yang tenang, bahagia, aman hidupnya, maka hendaknya dia kembali kepada firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, tentu akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka itu mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mereka kami siksa disebabkan, diakibatkan oleh perbuatan mereka sendiri. Jamaah sekalian, apa yang terjadi di Aceh dengan tsunami yang demikian dahsyat, apa yang terjadi di Palu dengan adanya gempa besar, dan juga di berbagai belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini, itu tidak mustahil terjadi pada diri kita. Kita tidak merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terusan ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman ketika datang kepada mereka siksaan kami pada waktu mereka tidur? Apakah mereka merasa aman dari siksaan kami?
yang akan datang secara tiba-tiba. Kemudian berikutnya Allah menegaskan, awa amina ahlul qura, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman, ayyatiyahum ba'suna, dari datangnya siksaan kami, duha, pada waktu duha, pagi hari, wahum yal'abun, pada saat mereka sedang bermain-main. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan gempa besar di Palu pada waktu sekitar jam 9 pagi. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah, duha wahum yal'abun. Pada waktu duha, pada waktu sekitar matahari sudah menaik, wahum yal'abun, dalam keadaan mereka sedang bermain-main, tidak ingat kepada Allah. Kemudian dihempas dengan gempa yang luar biasa. Saudara-saudara kita yang di Papua, mereka tidak berfikirkan sama sekali akan dibakar hidup-hidup. Dan itu adalah salah satu dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, kita tidak boleh merasa aman dari siksaan Allah yang datang dengan tiba-tiba. Tidak pernah mereka fikirkan kebakaran, kehujanan, kebanjiran, dan berbagai macam siksaan Allah yang terjadi secara tiba-tiba. Maka agar kita aman dari seluruhnya itu, hendaknya kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan mentaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan dengan demikian jamaah sekalian, Allah memberikan keamanan kepada kita, kepada negeri kita, dan kepada kaum muslimin serta umat manusia pada umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bumi ini, langit, bumi, alam semesta seluruhnya adalah miliknya Allah. Tidak ada seorang yang bisa mengklaim bahwa semua yang ada ini adalah milik dirinya. Semua yang ada ini, bumi, alam semesta raya, semuanya adalah milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan yang ada di langit dan di bumi, semuanya adalah milik Allah. Maka karena ini semuanya milik Allah, kita yang ada di atas bumi, buminya Allah, apabila ingin untuk selamat, hendaknya kita betul-betul taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah miliknya Allah. Adapun mereka yang ingkar, yang maksiat, berbuat dosa, kemungkaran, berarti dia membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu sudah Allah peringatkan, hati-hati, Allah akan menurunkan siksa secara tiba-tiba. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan komitmen untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengasihi kita, memberikan kepada kita keamanan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita seluruhnya benar-benar komitmen untuk menjadi seorang muslim yang benar-benar menjalankan syariat Allah, peraturan Allah, yang dengan demikian mudah-mudahan jamaah sekalian kita benar-benar dijauhkan dari berbagai bencana, musibah yang terjadi pada orang-orang yang menjadi pelajaran bagi kita, baik di Indonesia maupun di luar negeri kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aminna fi awtanina wa awtal المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.